البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita baca sebentar barakallahu fikum lanjutan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Insyaallah taala nanti setelahnya akan dilanjutkan oleh akhuna al-fadil al-ustaz Abu Asim hafizallahu taala. Beliau akan menyampaikan tausiah dan beberapa nasihat kepada kita semuanya, semoga bermanfaat barakallahu fikum. Kita baca yaitu ayat yang ke-24 dari surat Al-Maidah. Ayat yang ke-24 dari surat Al-Maidah. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya kaum Musa alaihissalam yang tidak beriman kepadanya, mereka merasa keberatan ketika disuruh masuk ke negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Alasan mereka, selama di situ masih ada orang-orang jahat yang dalamnya, kami tidak akan masuk. Tapi malah menyuruh Nabi Musa dan juga Rabbnya yang berperang. Mereka ingin duduk santai-santai dalam keadaan memerintahkan Musa alaihissalam untuk apa? Untuk berperang. Kita lihat di sini. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke negeri tersebut abadan, selama-lamanya. Madamu fiha, selama mereka berada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka, maka pergilah kamu dan Rabbmu. Faqatila, berperanglah kalian berdua. Bayangkan, inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami akan duduk di sini saja, katanya. Ini orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka nyuruh Nabi Musa dan Rabbnya malah pergi, nyuruh pergi berperang. Bayangkan itu. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala qaum Musa lahu, berkata kaum Musa kepadanya, inna lan nadkhulal madinata abada madama al-jabbarun fiha, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke negeri tersebut selama-lamanya, selama orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis berada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatilahum, pergilah kamu dan Rabbmu dan perangilah, dan peranglah kalian berdua memerangi mereka.
Amma nahnu faqa'idun hahuna. Bayangkan, adapun kami akan duduk di sini saja. Walan nuqatilahum, dan kami tidak mau berperang atau merangi mereka. Wa hadza isranun minhum ala mukhalafati Musa alaihissalam. Ini bentuk apa? Terus-menerusnya mereka senantiasa menyelisihi Musa alaihissalam. Jadi mereka tidak mau masuk selama di dalamnya masih ada apa? Orang-orang jahat. Enggak mau berperang juga, malah nyuruh Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala yang berperang. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Maka pisahkanlah antara kami dan antara orang-orang fasik. Yaitu qaumul fasiqin, orang-orang yang fasik, pisahkan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah tawajjaha Musa ila rabbih da'iyan. Kemudian setelah itu Musa alaihissalam menghadap kepada Rabbnya seraya atau dalam keadaan beliau berdoa, inni la aqdiru illa ala nafsi wa akhi. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Fahkum bainana wa bainal qaumil fasiqin, dan tetapkanlah, pisahkan antara kami dan antara kaum al-fasiqin. Ini doa Nabi Musa alaihissalam karena kaumnya aja kurang ajar. Malah nyuruh Musa alaihissalam dan Rabbnya pergi berperang. Mereka ingin duduk-duduk santai. Allahul musta'an. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard wa la ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ini akibatnya. Akibatnya orang-orang Yahud yang mereka menentang, tidak mau menuruti atau mengikuti perintah Musa alaihissalam untuk masuk ke negeri yang sucikan tersebut, Baitul Maqdis. Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa ujung-ujungnya? Justru Allah Ta'ala haramkan atas mereka 40 tahun, enggak boleh masukinya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Kemudian situ Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa alaihissalam, kalau begitu sungguh telah diharamkan atas mereka, yaitu orang-orang Yahud, untuk memasuki negeri tersebut selama berapa? 40 tahun. Dalam 40 tahun tersebut mereka apa? Mereka hanya mengembara di muka bumi ini dalam keadaan bimbang dan bingung. Enggak boleh masuk ke barakallahu fikum Baitul Maqdis selama 40 tahun. Allahul musta'an. Itu akibat daripada mereka menolak dan banyak alasan. Memang keadaan orang Bani Israil, barakallahu fikum, atau ahli kitab secara umum, mereka seringnya gitu, banyak bertanya, banyak berkata, kemudian tidak segera melaksanakan perintah yang diperintahkan. Barakallahu fikum, atau melihat sendiri dalam surah Al-Baqarah kisah ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, banyak bertanya sapi yang mana, yang warnanya apa. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Kamu jangan merasa putus asa terhadap kaum yang fasik tersebut. Qala al-mufassirun asabahumullah. Qala Allah li nabiyhi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berkata kepada nabinya itu Musa alaihissalam, barakallahu fikum, innal ardal muqaddasah muharramun 'ala ha'ula'il yahud dukhulaha 40 sanah. Sesungguhnya bumi yang suci tersebut telah diharamkan atas mereka orang Yahud, mereka diharamkan untuk masukinya selama berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun diharamkan enggak boleh masuk ke situ. Yatihuna fil ardi ha'irin, mereka mengembara di muka bumi dalam keadaan ragu dan bimbang. Dalam keadaan ragu, bimbang, intinya banyak masalah. Fala ta'saf ya Musa 'alal qaumil kharizina an ta'ati. Kamu jangan merasa putus asa wahai Musa terhadap kaum yang mereka keluar dari ketaatan kepadaku. Jadi ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan merasa berputus asa atau merasa sedih dengan perbuatan mereka. Biarkan. Mereka sekarang diharamkan untuk memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun sebagai hukuman terhadap perbuatan mereka yang keluar dari
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Musa alaihissalam. Berikutnya barakallahu fikum, yaitu kisah mengenai awal mula pembunuhan terjadi, yaitu kisah Habil dan Qabil. Nah, kisah apa? Nah, barakallahu fikum yang dikenal dengan awal kali pembunuhan terjadi, Habil sama Qabil. Nah, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berkata, "Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak." Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam ayat yang mulia ini kita lihat, perhatikan baik-baik. Watslu, bacakan, kisahkan wahai Rasul kepada mereka tentang apa? Tentang kisah Bani Israil. Nah, barakallahu fikum, yaitu apa? Kabar mengenai dua anak Nabi Adam alaihissalam dengan kabar yang benar. Kapan itu? Itqarraba qurbanan, ketika mereka melakukan suatu sesembelihan. Yang satunya diterima, satunya enggak terima. Satunya diterima, satunya tidak diterima. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah satu keduanya terima, ya, yang diterima siapa ini? Nah, barakallahu fikum, yang diterima yang punya siapa? Yang punya siapa yang terima ini? Habil kan? Nah, kemudian satunya terima, itu Qabil, enggak diterima. Ya, kita lihat sini, itu yang ma'rufnya ya, wallahu alam. Untuk riwayat yang sahih enggak disebutkan nama Qabil atau Habil, cuman ma'rufnya, masyhurnya itu. Nah, kita lihat sini. Kemudian satunya enggak diterima. Qala, yang tidak terima mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima tadi mengatakan hanya saja Allah taala akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya biar jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah waqsus ayyuhar rasul ala bani Israil khabara ibnai Adam Qabil wa Habil. Masyaallah. Kisahkanlah wahai Rasul tentang apa? Bani Israil. Atau ceritakan kepada Bani Israil apa? Kisahkanlah kepada Bani Israil, kepada mereka orang-orang Yahud, kabar mengenai dua anak atau dua putra Adam alaihissalam, Qabil wa Habil. Wa khabarun haqqun, yang mana itu kabar yang benar. Hina qaddama kullun minhuma qurbanan, ketika salah satu di antara keduanya mempersembahkan suatu kurban. Wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla, yaitu sesuatu yang dijadikan amalan sebagai bentuk mendekatan diri kepada Allah taala. Fataqabbalallahu qurban Habil. Masyaallah. Allah taala di sini menerima kurbannya Habil, li'annahu kana taqiyan, karena Habil termasuk orang yang bertakwa, Habil. Wa lam yataqabbal qurbana Qabil, dan Allah taala tidak menerima kurbannya Qabil. Li'annahu lam yakun taqiyan, karena saat itu tidak bertakwa. Fa hasada Qabil akha. Akhirnya Qabil merasa apa? Iri. Kenapa kok punyaku tidak diterima? Iri terhadap saudaranya. Wa qala, karena iri, Qabil ini berkata la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Faradda Habil qailan, tapi Habil enggak takut. Habil sekedar apa? Membalas ucapan tadi seraya berkata, "Innama yataqabbalullahu mimman yakhshawna." Hanya saja Allah Taala akan menerima kurbannya orang-orang yang mereka takut kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Qabil ini merasa iri gitu loh. Kenapa yang punya dia enggak diterima? Barakallahu fikum, amalan dia enggak diterima, tapi kok yang amalan Habil diterima gitu ya. Nah, kita lihat lagi dikit lagi. Qala Allah Taala berkata, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadai yadiya ilaik liaqtulak. Bayangkan, dia malah justru apa? Justru ngalah gitu istilahnya. Kalaupun kamu menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan membunuhmu. Jadi Habil yang diterima tadi ketika saudaranya Qabil ingin membunuhnya, dia malah justru pasrah. Kalaupun kamu membunuhku, aku enggak akan membunuhmu. Masyaallah. Naam. Inni akhafullah rabbil alamin, karena sesungguhnya aku takut pada Rabb semesta alam. Qala al-mufassirun atabahumullah wa qala Habil wa'idan akha. Berkata Habil dalam keadaan menasihati saudaranya,
La in madatta ilayya yadaka litaqtulani la tajidu minni misla fi'lik. Masyaallah. Kalaupun seandainya kamu bentangkan tanganmu untuk membunuhku, kamu tidak akan menjumpai dariku untuk melakukan perbuatan semisalnya. Maksudnya aku enggak balas gitu loh. Kamu bunuh, silakan. Nah, kamu enggak balas, aku tidak balas. Inni akhsyallaha rabbal khalaiq ajmain. Karena sesungguhnya aku takut kepada Rabb yang menguasai semua makhluk semuanya. Qala Allah Ta'ala berkata, kisah selanjutnya, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin kamu kembali membawa dosaku. Maksudnya dosamu, membawa dosamu karena membunuhku dan juga dosamu sebelumnya. Jadi sebelumnya dia sudah berdosa juga. Nah, karena merasa apa istilahnya? Ya, dosa-dosa yang ada. Nah, kemudian apa? Kamu kelak menjadi penduduk neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Jadi Habil enggak mau balas, itu urusanmu. Kamu bunuh, aku enggak akan bunuh. Nanti kamu yang mikul dosamu dan dosa yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Dosa pembunuhan tersebut yang mikul dia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, inni uridu an tarji'a hamilan isma qatli wa ismak alladhi 'alaika qabla dzalik. Sesungguhnya aku ingin kamu membawa nanti kembali dalam keadaan membawa dosa pembunuhanmu terhadapku dan dosamu yang sebelum itu. Fatakuna min ahlin nar mulazimiha, maka kamu termasuk penduduk neraka dan senantiasa berada di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul mu'tadin. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertindak kriminal atau kejahatan. Qala Allah Ta'ala, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Allah Ta'ala menyatakan ayat yang selanjutnya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian ternyata apa? Hawa nafsunya Qabil telah menguasai dirinya. Akhirnya apa? Tetap membunuh saudaranya dan membunuhlah dia. Wa fa asbaha minal khasirin. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang rugi. Qala al-mufassirun asabahumullah fazayyanat liqabil nafsuhu, ya kan? Jiwanya, hawa nafsunya telah terhias-hiasi, terdorong an yaqtula akhahu, untuk membunuh saudaranya, faqatalahu. Akhirnya benar. Nah, barakallahu fikum, Qabil membunuh Habil. Fa asbaha minal khasirin alladzina ba'u akhiratahum bidunyahum. Akhirnya menjadilah mereka orang-orang yang rugi, yang apa? Yang mereka menjual akhiratnya dengan apa? Dunia mereka. Kisahnya ini tentunya sudah dipahami ya. Jadi awal kali pembunuhan terjadi itu kisah Habil dan Qabil ini ya. Jadi Habil dengan Qabil itu saudara aslinya. Cuman karena barakallahu fikum iri atau hasad yang membawa kepada barakallahu fikum perkara tersebut, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu Qabil membunuh Habil. Yang terakhir barakallahu fikum, fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Dalam ayat yang mulia ini mengambil ibrah dari apa? Allah Ta'ala mengutus barakallahu fikum hewan, itu gagak. Paham ya? Mengutus seekor gagak, yang gagak tersebut ternyata apa? Menggali tanah untuk apa? Untuk apa? Menguburkan gagak yang satunya. Barakallahu fikum yang sudah mati. Kita lihat di sini. Kemudian Allah telah mengutus seekor gagak, yang mana gagak tersebut barakallahu fikum tujuannya apa? Untuk memberitahukan kepada Qabil yang sudah membunuh Habil ini bagaimana. Kan bingung mau menutupi atau menguburkan saudaranya, bingung gitu loh. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus apa? Mengutus seekor gagak. Menggali tanah yang ada di situ. Kita lihat di sini. Liyuriyahu, untuk diperlihatkan kepada Qabil kaifa yuwari sawata akhi. Bagaimana dia akan apa? Menguburkan saudaranya. Qala ya wailata, kemudian Qabil mengatakan, duhai celakalah aku. Aku enggak mampu untuk mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak ini. Yaitu menguburkan barakallahu fikum, untuk menguburkan saudaraku.
Fa asbaha minan nadimin. Akhirnya Qabil pun menjadi orang-orang yang menyesal. Enggak bisa mengambil pelajaran dari situ. Kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah lamma qatalah Qabil akhah lam ya'rif ma yasna' bi zazatihi. Masyaallah. Tatkala Qabil telah membunuh saudaranya, siapa saudaranya yang dibunuh tadi? Habil. Dia enggak tahu bagaimana dia akan melakukan jasad saudaranya ini. Jadi bunuh, bingung gitu loh, mau diapakan gitu ya. Nah, fa arsalallahu ghuraban yahfir hufratan fil ard. Kemudian Allah telah mengutus seekor apa? Gagak, burung gagak menggali dengan suatu galian di bumi, di tanah tersebut. Naam. Liyatfan fiha ghuraban mayitan. Untuk dia apa? Bisa menguburkan burung gagak yang lain sudah mati. Liyadulla Qabil kaifa yadfan jusmana akhi. Tujuannya apa? Agar memberikan petunjuk pada Qabil bagaimana caranya mengubur jasad saudaranya. Fata'ajjaba Qabil. Qabil pun merasa heran-heran, merasa terheran-heran, heran dengan perbuatan burung gagak tadi. Wa qala a'jaztu an asna' mithla sani' hadzal ghurab. Aku enggak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh apa? Burung gagak ini. Fa astur aurata akhihi. Kemudian aku bisa menguburkan apa? Jasad saudaraku. Fadafana Qabil akhah. Kemudian apa? Kemudian setelah dapat petunjuk tadi barulah dia paham gitu ya. Akhirnya Qabil menguburkan apa? Saudaranya. Fa'aqabahullah bil nadamah ba'da an raja'a bil khusran. Kemudian Allah Taala menghukum Qabil tersebut dengan penyesalan. Ya, setelah apa? Kembali dalam keadaan membawa kerugian. Kisah ini barakallahu fikum diambil kesimpulan bahwasannya ternyata faktor pembunuhan terjadi pertama kali antaranya ada sebabnya karena hasad, iri. Yang itu perkara yang sangat jelek dan tidak diperbolehkan dalam syariat kita, haram. Barakallahu fikum, perbuatan dan sifat iri itu hasad, kecuali iri atau hasad yang terpuji yang dikenal dengan apa? Ghibthah. Itu ada perkara yang disyariatkan, perkara yang dianjurkan, perkara yang diperbolehkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah walaupun ringkas tidak masalah dari saudara kita Al-Akh Al-Fadil Al-Ustaz Abu Asim waffaqahullah walhamdulillahirabbil alamin.